bilang Masya Allah. Bolak-balik ya Bu ya. Ibu-ibu mudah-mudahan sehat, afiat. Ketemu lagi kita nih hari Rabu yang dimuliakan oleh Allah, hari ya dimana kita melanjutin kajian kemarin kitab Kifayatul Akhyar. Ya, ada ibu bukunya. Kemarin kita udah bahas tuntas terkait dengan zakat. Siapa orang yang berhak menerima zakat, siapa orang yang nggak berhak menerima zakat. Kemarin udah ya Bu ya, kalau masih ingat. Cuman bulan kemarin tasyakur umrohnya Ustazah Hajah Tatu ya. Jadi kita keep dulu, kita lanjut kemarin gitu ibu-ibu. Nah ini kita masuk di Kitabus Syiyam, bab tentang puasa. Biar kata puasa udah kelewat ya, tapi insya Allah kita nyampe ke puasa yang tahun depan ya. Makanya salah satu cara ikhtiarnya doanya, selain kita doa ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Allah, ballighna Ramadan, sampein kami ke bulan Ramadan ya Allah, panjangin umur kami. Itu kan yang kita minta ya Bu ya. Yang kedua, biar disampaikan sama Allah, selain berdoa, ikhtiar terus belajar bagaimana sih puasa yang benar itu. Makanya babus Syiyam, kita ulang-ulang tentang bab puasa. Kita baca Ummul Quran dulu, suratul Fatihah untuk pengarang kitab Kifayatul Akhyar ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah, khususan mu'alliful kitab Kifayatul Akhyar al-Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam ya. Bab ini membahas tentang asyam, berpuasa. Wa syaraitu wujubis shaumi salasatu asya. Pembahasan pertama dalam Kitabus Syiyam terkait dengan syarat wajib puasa. Siapa orang yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Salah satu asya, ada 3 kategori. 3 kategori orang yang wajib puasa. Udah ketemu belum babnya? Udah ketemu bab puasa? Udah ya. Ini salah satu asya. Nanti ada ditambahkan lagi ya. Apa yang 3 itu? Yang pertama al-islamu, dia harus beragama Islam. Non muslim nggak puasa, dosa apa enggak? Enggak. Karena dia bukan muslim. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia muslim, dia berakal, nggak puasa, dosa apa enggak? Dosa. Anak kecil nggak puasa, dosa apa enggak? Kenapa enggak dosa? Belum balik, belum sempurna pertumbuhannya, kata ibu-ibu ya. Jadi ada 3 kategori orang yang diwajibin puasa. Wajib itu apa? Sekali lagi biar kita nggak lupa-lupa. Wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dikerjain kita berpahala, ditinggalin kita berdosa. Ibu nggak sholat subuh, dosa apa enggak? Dosa. Apa hukum sholat subuh? Wajib. Apa hukum sholat zuhur? Wajib. Kita sholat zuhur dapat pahala enggak? Kalau ninggalin dengan sengaja zuhur, berdosa. Itu yang disebut dengan wajib ataupun fardu. Kita nggak puasa Ramadan, padahal Islam berakal sudah balik, kita dosa. Tapi ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kita dapat pahala. Itu pengertian dari wajib. 3 kategorinya. Yang pertama Islam, wal buluh, dia sudah balik. Apa tanda balik? Bagi seorang laki-laki dan perempuan ini udah di bab-bab awal dulu, sebelum masuk bab toharoh. Tanda balik bagi laki-laki yaitu dengan ihtilam, mimpi basah. Mimpi basahnya kayak gimana Ustazah? Ibu tanya sendiri dah masing-masing sama suami ya. Saya pun nggak tahu kayak gimananya ya. Jadi ihtilam, perlu kita orang tua ngobrol sama anak atau cucu laki-laki. Nah, kamu udah mimpi basah apa belum? Cek, anak kita nih ngompol apa mimpi basah?
Berapa usianya? Kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Bisa jadi dia mimpi basah, tapi dia nggak tahu kalau itu mimpi basah. Atau keluarnya air mani. Makanya punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki harus sering diajak ngobrol, kasih tahu. Kalau perempuan beda. Perempuan tanda balighnya adalah dengan al-haidu, keluarnya darah haid. Kalau anak perempuan dia keluar haid, dia jor-joran ngomong, Bu. Betul nggak? Ya, Mah, ini apa Mah keluar kok merah-merah ya Maya? Ketakutan biasanya. Nah, nanti kita belajar lagi tentang haid ya. Sudah kelewat, sebenarnya nanti kita akan bahas lagi. Minimal tanda keluar haid itu adalah 24 jam. Ibu, halo, Assalamualaikum. Masih hidup? Pengantuk nih. Ibu-ibu yang hadir nih di sini nih, saya manggil apa deh? Emak-emak, nenek-nenek, apa ibu-ibu? Oma-oma. Oma-oma manggilnya. Oma-oma yang hadir nih masih pada haid apa enggak? Yang udah nggak haid siapa nih? Masya Allah, udah berhenti, benar-benar berhenti itu. Udah nggak pernah datang lagi? Nggak pernah, berarti udah nggak mau nambah anak lagi ya? Nggak bisa. Nambah cucu mau ustazah gitu ya. Ini biarpun kita udah menopause ya, ada ibu-ibu sebagian yang udah menopause, udah berhenti haid, tapi ini jadi pelajaran buat anak keturunan, cucu juga ya. Haid itu minimal 24 jam. Berapa? 24 jam. Apa tuh, bunyi apa tuh? Sebentar, punten. Ada catatan. Ya. Ada, saya ringkas ya terkait haid. Ini kita bahas sedikit lagi sebelum masuk bab puasa. Nanti karena haid itu salah satu yang membatalkan puasa. Ya, baik. Pertama, kalau kita punya anak perempuan dia baligh, tanda balighnya keluar darah, mohon maaf, dari arah kemaluan yang depan. Ya, atau disebut dengan kubul. Kubul itu lubang depan, kalau dubur itu lubang belakang. Mohon maaf agak sedikit bahasanya begitu Bu, karena ini fikih ya Bu ya. Kalau ada keluar darah dari arah depan, harus dipastikan. Punten, kita tanya sama anaknya, keluar darahnya dari lubang yang mana? Sebab perempuan di alat vitalnya sendiri itu ada 2 jenis lubang. Mohon maaf ya Bu ya. Ada lubang yang memang keluar darah atau lubang rahim ya, lubang rahim itu kalau kita ngelahirin keluar anak dari situ. Ada satu lagi yang kecil itu lubang keluarnya air kecil. Jadi dia lihat dari mana keluarnya darah tersebut. Kalau ternyata memang dari area kewanitaan atau area yang menyentuh kepada rahim ya, yang sejalan dengan rahim, berarti itu darah haid. Itu harus dipastikan. Yang kedua, kita melihat takribiyat usianya mendekati 9 tahun. Kalau anak di bawah 9 tahun dia keluar darah, walaupun dari area kewanitaannya itu belum disebut darah haid. Bisa jadi darah fasad, darah yang rusak, atau darah penyakit. Karena syarat orang keluar haid adalah usia 9 tahun. Berapa Bu? 9 tahun. Kita punya cucu anak kelas 1 SD. Berapa usianya tuh kelas 1 SD? 7 atau 6 tahun ya. Banter-banter 8 tahun lah. Dia keluar darah. Nah itu belum masuk dalam kategori haid. Karena haid itu dimulai dari usia 9 tahun. Syarat yang kedua, minimal keluar darah total akumulasinya adalah 24 jam total keluarnya. Contoh begini Bu, Ibu kalau dulu ingat masih keluar haid, Ibu udah berapa lama nggak keluar haid? Udah lama? Ada 10 tahun? Masya Allah, udah lupa tuh bagaimana rasanya keluar ya Bu ya. Modelnya ya. Kita ingat-ingat dulu Ustazah, saya keluar haid dulu ya Ustazah berapa belas tahun yang lalu begitu. Begitu keluar haid, ada orang yang keluar haidnya lancar seharian. Betul nggak? Dia keluar dari pagi sampai besok pagi tuh darah nggak berhenti, terus ngalir baik di pakaian dalam ataupun di pembalutnya. Tapi ada orang yang keluar darah haid, dia nggak lancar, mandek-mandek.
Pagi jam 7 sampai jam 10 dia keluar. Ternyata dari jam 11 bersih keluar lagi besok pagi. Ada nggak yang begitu? Ada. Betul ya? Mandek-mandek ya. Nah, bagaimana Ustazah ngelihatnya? Gini, haid itu harus kita tunggu sampai 24 jam. Atau totalnya sampai hitungan 24 jam. Misal, hari ini keluar, tapi cuma 2 jam. Suci, ditunggu sampai besok, ternyata besok keluar lagi 2 jam. Selama 7 hari, kalau sudah ditotalkan setiap harinya keluar itu 24 jam, paham nggak ibu-ibu? Nyampe sini? Atau agak ngebul nih? Gimana ya Ustazah ya? Agak bingung nih gitu ya. Agak bingung ya. Gini. Kalau misalnya ya, misalnya begini ibu-ibu, 24 jam tuh hitungannya, contoh, ini jam 7 pagi. Kita ketemu lagi jam 7 pagi besok. Betul nggak? Ada orang yang keluar darahnya lancar, nggak mandek-mandek. Ini jam 7 dia keluar, sampai jam 7 besok dia lancar keluar. Terus keluar. Udah dipastikan itu haid. Tapi kan ada orang yang hari ini keluar cuman dari pagi sampai zuhur. Dari zuhur sampai malam kosong. Tapi begitu pagi keluar lagi. Apakah masuk dalam kategori haid? Haid. Jika di total keluarnya mencapai 24 jam. Ya agak pusing. Ya ibu-ibu udah kelewat ya haidnya ya, masa-masa haidnya ya. Cuma nanti bisa diamalin ke anak cucu kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi totalnya harus 24 jam. Anak kita keluar haid, cucu kita keluar haid. Mama, nenek, oma bahasanya ya. Orang sini nggak mau dipanggil nenek, maunya oma gitu ya. Nona. Oma, ini keluar darah nih katanya. Oh, kita lihat keluarnya dari mana? Oh, dari area kewanitaan. Terus ngalir keluarnya, ditunggu, coba tunggu. Kalau dia ternyata hilang, nggak keluar lagi sampai berapa hari nggak keluar lagi, udah, cuman itu doang sekali keluar, bisa jadi itu bukan darah haid, dan memang bukan darah haid karena tidak ditotalkan sampai 24 jam minimal keluarnya. Tapi kalau hari ini dia keluar sampai siang, nggak keluar, besok keluar lagi terus, dan itu kalau ditotalin 24 jam, maka itu darah haid. Jadi harus dilihat juga nanti ketika anaknya baru baligh atau cucunya baru baligh. Maka kalau anak perempuan gampang ngelihat balighnya yaitu dengan haid. Tapi kalau anak laki-laki mimpi basah. Maka kita lanjut dulu. Jadi syarat orang wajib berpuasa Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Ini 3 point of view kalau kata orang Ciputat. Poin penting Mak Aji. Ya, Islam, baligh, berakal. Ada orang Islam, dia belum baligh, tapi dia berakal, wajib apa enggak puasanya? Anak-anak usia 6 tahun, wajib apa enggak? Ada orang sudah baligh, dia berakal, tapi dia non-muslim, wajib apa enggak? Enggak. Ada orang Islam, dia udah baligh, tapi dia gila, wajib apa enggak? Enggak. Jadi syaratnya kudu berapa tadi? 3 apa aja? Kita nggak usah ngelihat buku, kita apalin langsung. 3 syarat wajib orang puasa. Islam, baligh, berakal. Sekali lagi. Islam, baligh, berakal. Udah hafal? Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini yang dikategorikan 3 orang yang wajib puasa adalah tadi ya. Nah, di sini disebutkan as-shaumu fil lughah, puasa secara bahasa al-imsaku anisyai, menahan dari sesuatu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala inni nadartu lirrahmani shauman. Ayat ini bercerita tentang Siti Maryam yang kala itu puasa, Bu. Ya, puasa itu artinya menahan untuk apa? Untuk tidak makan, minum, bersenggama, untuk tidak berkata yang buruk, untuk tidak ngejek orang. Dulu Siti Maryam ini dalam surah Maryam disebutkan, Siti Maryam suruh Allah puasa. Disuruh Allah puasa. Tapi puasanya bukan al-imsaku anil akli wasyurbi. Puasa Siti Maryam itu bukan menahan diri dari makan dan minum.
tapi berpuasa untuk tidak berbicara sama sekali. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih, jamaah Nurul Jannah. Kita kalau dalam satu hari disuruh puasa kagak ngomong, bisa apa enggak? Nggak bisa, susah ya. Karena fitrahnya kita perempuan doyan ngomong. Betul? Betul nggak? Bahkan kalau dalam penelitian neuroscience itu perempuan dalam satu hari itu harus mengeluarkan kata-kata 17.000 sampai 20.000 kata. Jadi kalau kita kagak ngomong, puyeng kepala kita rasanya, ya. Itulah perempuan lebih bawel daripada laki-laki. Laki-laki dalam satu hari dia hanya mengeluarkan 7.000 sampai 10.000 kata. Itulah kenapa laki-laki lebih anteng daripada perempuan. Ngomongnya lebih sedikit, apalagi kalau pulang kerja, ibu ajak ngobrol, paling tanggapannya cuma ya, capek ya. Kenapa? 10.000 katanya udah habis di tempat kerja. Ya, beda sama perempuan. Ibu-ibu dari pagi sampai mau tidur tuh laki diajak curhat ngobrol. Bang, gini bang, gini bang. Suaminya udah capek, kita masih nyerocos terus ya. Kenapa? Ustazah, karena 17.000 katanya belum habis. Biarpun tadi pengajian ketemu sama siapa, dia ngobrol sana sini, belum kehabis semuanya. 17.000 kata itu fitrahnya perempuan. Maka ini Maryam jadi teladan, contoh. Maryam pernah disuruh Allah untuk berpuasa. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimul yauma insiya. Aku nggak diperintah untuk menahan diri dari makan minum, tapi diperintah untuk menahan diri dari tidak berbicara. Makanya perempuan itu kalau ada ibu-ibu, dia biasanya bawel tapi tiba-tiba pendiam, mungkin kemungkinannya ada dua. Yang pertama lagi sakit, yang kedua kagak punya duit. Diam kayak gitu ya, kalau kata orang Ciputatnya. Wah ya Allah, nih biasanya bawel tapi diem aja. Karena fitrahnya perempuan lebih bawel atau cerewet daripada laki-laki. Makanya Maryam disuruh puasa. Tapi puasanya apa? Menahan untuk tidak berbicara sedikit pun. Sekalipun waktu itu Maryam tuh lagi difitnah, Bu. Kan Maryam nih ngelahirin Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam. Gak ada bapaknya. Fitnahan sana sini, cacian. Ini Maryam katanya hamil di luar nikah. Dia udah disentuh sama laki-laki yang bukan suaminya, dia melahirkan dan lain sebagainya, difitnah sana sini. Ya. Dan Maryam itu kata Allah disuruh udah diam aja, gak usah berkata apapun kata Allah. Akhirnya dia berpuasa untuk tidak berkata apapun dan gak mengklarifikasi apapun. Kan kalau kita difitnah orang, kita klarifikasi, itu saya nggak begitu, nggak bener, diem aja. Biar nanti Allah yang memberikan jawaban buat mereka. Maka salah satu bayi yang bisa berbicara ketika dia masih bayi adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika orang memfitnah ibunya, Maryam, Maryam begini pezina dan lain sebagainya, itu tiba-tiba Isa yang ada di gendongan Maryam, dia mampu berbicara menjelaskan kalau Nabi Isa itu bukan anak siapapun, hanya anak dari Siti Maryam. Dia hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya, kalau zaman sekarang ada bayi sebulan bisa ngomong. Lah kita kaget, bayi apaan gitu ya, Bu ya? Karena biasanya bayi ajaib, karena biasanya dia baru bisa berbicara di usia 9 bulan ke atas, begitu ya. Nah, ini kisah tentang Siti Maryam. Jadi Maryam itu tidak disentuh oleh siapapun, nggak ada. Dia disebut dengan perempuan suci, ya, nggak pernah disentuh oleh siapapun. Zaman sekarang, di zaman milenial, banyak anak-anak muda dia hamil, ada anaknya kagak ada bapaknya. Begitu ditanya bapaknya kemana, lah saya masih Siti Maryam versi modern. Saya Siti Maryam juga nih katanya ya, karena nggak mau ngakuin bapaknya siapa, dia bilang Siti Maryam. Kalau Siti Maryam itu cuma satu yang diabadikan dalam surah Maryam, ya. Kisahnya nih, Maryam anaknya Hanah binti Fakut, anaknya Imran. Ibu kalau kita suka baca Al-Quran, surah Ali Imran. Imran itu adalah ayahnya Siti Maryam. Imran punya istri namanya Hanah binti Fakut. Hanah punya anak namanya Siti Maryam. Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Ini keluarga yang soleh dan soleha sampai namanya diabadikan dalam Quran. Baik keluarga, nama ayahnya Ali Imran, keluarga Imran ya. Bukan Al Imran tapi Ali Imran, keluarga Imran, bapaknya Maryam. Kemudian surah Maryam,
ibunya Nabi Isa ini diabadikan dalam Al-Quran. Masya Allah, saking Allah cintanya kepada Maryam dan keluarganya. Gitu ya Bu ya. Jadi Maryam dulu disuruh imsakan, menahan diri, tapi bukan dari makan minum, melainkan dari berbicara, gitu ya. Wa huwa fi syar'i imsakum makhsusin min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'iti. Ya, summa wujubus shaum sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ammah. Kalau Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, secara syarak puasa itu adalah menahan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang dikhususkan, ya. Jadi orang-orang tertentu yang menahan sesuatu pada waktu yang dikhususkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berfirman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu sudah melihat masuknya bulan suci Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Ya, ini kita di Indonesia punya dua metode kalau masuk Ramadan sama masuk Hari Raya Idul Fitri. Betul nggak Bu? Iya. Ada ilmu hisab, ada ilmu falak. Betul ya? Ada metode hisab, perhitungan, ada falakiyah, ngeliat nih udah ada belum? Bulannya udah sekian belum? Tuh, ya. Biasanya kalau Muhammadiyah puasanya duluan, NU nyusul hari keduanya. Begitu ya? Nah, terkadang sering tuh beda hari pertama puasa ataupun Hari Raya Idul Fitri. Tapi kemarin kalau nggak salah barengan ya, Ramadan kemarin nggak ada yang beda ya Bu ya. Cuman yang beda kemarin Hari Raya Idul Kurban. Ya, Saudi lebih dulu kemarin dia wukuf di Arafahnya, ya, sehingga kita Hari Raya Idul Kurbannya belakangan karena kita pakai metode tadi, ilmu falak tadi ya, bukan ilmu hisab. Sedangkan kalau Saudi pakainya ilmu hisab, silahkan. Itu ada dua ilmu yang bisa dikombin ya. Mau pilih yang satu benar, yang satu juga benar. Yang penting kalau kamu sudah melihat sesuai perhitungan yang ada sesuai ilmunya itu, baik metode hisab ataupun tadi ya, ru'yatul hilal, ilmu falak tadi, maka faliyasum, kata Allah, puasa, udah mulai puasa. Gitu. Ya Bu ya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Rukun puasa, fardu puasa ada khamsatu asya'a, 5 perkara. Saya ulang, yang tadi syarat wajib puasa ada berapa? 1. Yang kedua, yang ketiga berakal. Di sini kita ngapalin yang fardu shaum. Faraidus shaumi khamsatu asya'a, fardu puasa, rukun puasa ada 5. Apa? Yang pertama an-niyatu, niat. Kapan niat ketika hendak berpuasa? Di malam hari. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, masih ingat apa enggak? Apa bedanya niat mau puasa wajib sama puasa sunnah? Tuh, masih ingat berarti ya. Kalau puasa Ramadan atau puasa wajib, yang masuk dalam kategori puasa wajib itu apa aja? 1. Ramadan. Yang kedua puasa qadha Ramadan. Yang ketiga puasa nazar. Ibu-ibu nazar puasa, ya Allah, kalau anak saya masuk universitas A, kalau anak saya lulus di instansi tertentu, di kantor tertentu, saya berjanji untuk puasa 1 tahun full kagak buka-buka. Masya Allah. Contoh, kan ada yang begitu nazar kan? Maka dia harus memenuhi nazarnya. Ya. Makanya kalau nazar itu yang sekiranya bisa kita bayar. Jangan main nazar-nazar, janji-janji. Gitu ya. Karena ada hukuman bagi orang yang bernazar puasa tapi dia nggak mampu membayarnya atau memenuhinya. Apa hukumannya? Yang pertama, kalau dia udah bernazar puasa baik itu sebulan, seminggu, 1 tahun tapi dia nggak lakuin, bayar hukumannya adalah 1, dia harus memerdekakan budak. Tapi budak nggak ada zaman sekarang. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin, karena dia sudah melanggar janji atau nazarnya. Yang ketiga, dia harus berpuasa 10 hari berturut-turut. Misal, tadi dia nazarnya puasa cuma 5 hari, tapi gara-gara nggak dipenuhi, dia harus bayar 10 hari berturut-turut.
jadi rugi gitu ya, lebih banyak. Tapi kalau misalkan tadi dia niatnya, ya Allah, kalau suami saya gajinya naik, saya puasa 1 tahun full nggak bakal buka-buka, ya. Udah nazar tuh, dikabulin sama Allah nazarnya, tapi kita nggak bayar nazar tersebut, maka harus dilaksanakan pembayaran yang tadi, menebus dengan 2 cara tadi, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dan juga puasa 10 hari berturut-turut. Kalau 1 tahun juga Ustaz ya? Iya. Ya berapapun itu kan, kadang ada kita suka keceplosan ngomong nazar ya. Makanya hati-hati, nazar itu sesuatu yang sekiranya bisa kita penuhi. Kalau ya Allah, kalau saya dapat rizki A, B, C, D, saya berjanji akan bersedekah 500 juta misalnya. Wah, hati-hati itu, nazar juga ya. Jadi nazar yang sekiranya bisa kita penuhi. Ya Allah, kalau saya lulus ini, saya akan sholat tahajud selama 1 bulan nggak pernah kosong ya Allah. Hati-hati, nazar juga ya. Jadi kalau bernazar nggak usah sok-sokan langsung yang pengen banyak, yang sekiranya bisa kita penuhi. Nah kalau bisa juga jangan cepat-cepat untuk bernazar atau berjanji-janji sesuatu. Minta sama Allah yang terbaik, ya Allah, kalau ini dikabul, kalau kasih yang terbaik. Kayak kalau misalkan nggak dikasih yang ini, mudah-mudahan ada cara lain yang terbaik gitu ya Bu ya. Jadi itu, puasa wajib apa saja? Qadha, Ramadan, puasa nazar. Apa saja masuk kategori puasa sunnah? Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Zulhijjah, ya, puasa apalagi Muharram, ya, puasa Tasyu'a dan Asyura itu masuk dalam kategori puasa sunnah. Apa bedanya niat puasa sunnah dengan puasa wajib? Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari sebelum masuk waktu subuh atau imsak. Kalau dia niat di pagi hari maka tidak sah puasanya. Kita niat Ramadan, kita bangun jam 6 pagi baru niat di jam 6 pagi, nggak sah puasa kita, harus diqadha, dibayar. Makanya niatnya harus dari malam hari. Itulah kenapa kita perlu untuk rajin sholat tarawih. Karena kalau habis sholat tarawih imamnya ngajak niat. Mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak kita baca niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, baru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu biar diingetin niatnya, biar nggak sampai lupa. Jadi wajib niatnya di malam hari. Tapi berbeda dengan puasa sunnah, dia tetap sah kalau kita niat di pagi hari. Ibu semalam nggak punya niat puasa Senin Kamis, tapi begitu bangun pagi, ya Allah, beras habis, telur habis, lauk habis, kagak ada. Keluar juga males, beli sarapan, masak males. Lu puasa aja dah, kagak ada orang ini di rumah katanya. Kita niat pagi itu, boleh. Santri sering begitu tuh. Santri di pondok-pondok ya, ketika pagi dia mau beli sarapan, nyata duitnya habis, uang jajannya belum dapat kiriman lagi. Lu puasa aja dah katanya. Gitu ya. Tapi tetap niatinnya karena Allah. Gitu ya. Sekarang ada pertanyaan begini, Saza. Saya niat puasa qadha, ya. Cuman begitu niat itu di malam hari, saya lupa nyebutnya itu qadha. Tapi saya bermaksud itu qadha. Bagaimana hukumnya? Sekali lagi, niat itu adanya mahaluha fil qalbi, tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi kalau ada orang dia nyebut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, tapi hatinya nggak niat, cuma nyebut doang, itu nggak masuk dalam kategori niat. Ada orang yang lisannya nggak nyebut dia mau puasa, tapi hatinya udah bermaksud, ya Allah besok saya puasa qadha. Malam pas mau tidur dia bilang, ya Allah besok saya puasa qadha. Maka sah tetap puasa qadha. Walaupun dia nggak nyebut an qadha'in lillahi ta'ala gitu ya. Yang penting hatinya sudah bermaksud, biarpun pakai bahasa Indonesia. Gitu ya ibu-ibu ya. Itu yang pertama terkait dengan niat. Jadi rukun puasa yang pertama niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, ya. Kemudian wal jimai, menahan diri dari bercampurnya suami dengan istri.
Yang kelima adalah wa ta'ammudul qai'i, ya, menahan diri untuk tidak muntah secara sengaja. Emang muntah secara sengaja gimana, ibu-ibu? Kan kalau muntah nggak sengaja tiba-tiba aja muntah keluar. Tapi kalau muntah secara sengaja, kita mencari penyebab biar kita bisa muntah. Masukin tangan, keluar. Kita cari yang bau-bau biar kita enak, muntah dengan sengaja. Nah, kalau demikian itu disebut dengan muntah yang dengan sengaja. Makanya berpuasa itu harus niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berjima, ya. Kemudian menahan diri dari muntah dengan sengaja. Nah, kita masuk di pembahasan ini, ibu-ibu. Walladhi yuftiru bihi shaim asyratu asya'a. Yang membatalkan puasa ada 10. Biar kita ingat dari sekarang, ya. Puasa ini berlaku baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Apa saja? Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknatu min ahadis sabilain. Sampainya sesuatu ke 5 lubang. 5 lubang. Apa aja tuh? Yang pertama lubang hidung, yang kedua lubang telinga, yang ketiga lubang mulut, yang keempat lubang dubur, belakang dubur, yang kelima lubang depan. Itu 5 harus diingat. Ada berapa, Bu? 5. Yang pertama lubang Telinga, hidung, telinga, mulut, dubur dan kubur. Kalau ada sesuatu yang sampai ke dalam lubang tersebut atau masuk ke 5 lubang tersebut, maka membatalkan puasa. Cuman dengan catatan tertelan. Ini kita masuk yang kategori lubang atas dulu, baru bawah ya. Ada 3 lubang atas, hidung, mulut, telinga. Kalau ada orang berpuasa, dia masuk sesuatu dari telinga, hidung maupun mulut kemudian tertelan, maka batal puasanya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang kumur-kumur saat puasa? Boleh dengan catatan dia menjaga untuk tidak menelan airnya sama sekali. Tapi kalau air itu tertelan dengan sengaja, batal. Kalau cuma sampai di mulut, tidak batal. Maka sekarang lagi ini yang membatalkan puasa, yang banyak masalahnya ibu-ibu. Nelan ludah, batal atau enggak? Batal atau tidak? Tidak. Tidak batal dengan catatan tidak ada 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Enggak dicatat. Yang pertama, ludahnya bukan ludah orang lain yang ditelan. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau ludah sendiri batal nggak? Tapi kalau ludah orang lain, ibu-ibu berpikir emang kita bisa makan ludah orang lain? Ya ibu-ibu lebih paham dah begitu ya Bu ya. Bukan maksudnya orang meludah di meja, habis itu kita jilat tuh lidah ya, tuh ludahnya kita makan, bukan begitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi punten, ada 2 orang yang bercumbu, suami dengan istri, biarpun kata halal nih, tapi ketika mohon maaf ludah orang tertelan dengan ludah kita, paham ibu-ibu ya? Batal nggak? Batal. Jadi yang pertama, ludah itu membatalkan jika ditelan jika itu ludah milik orang lain, bukan ludah diri kita sendiri ya. Yang kedua, ludahnya masih berada di area mulut. Ludahnya masih berada di area mulut. Kalau udah kita keluarin tuh ludah, habis itu kita jilat lagi, maka batal. Berarti ibu-ibu ya, misal ibu-ibu nih lagi puasa, nyiapin gelas. Saking gak enak kan kalau orang berpuasa tuh kering, kadang-kadang pengennya ngeludah terus ya. Kita ngeludah ke gelas, tuh satu hari tuh dapat berapa liter ludah kita di gelas itu. Abis itu kita minum lagi. Contoh, saya nggak tahu ada yang begitu apa enggak ya. Misal ini kan jadi perumpamaan ya. Kita telan lagi tuh ludah, batal apa enggak? Batal, karena ludah itu sudah dikeluarkan dan tidak lagi berada di area mulut. Atau tadi kita ngeludah, tuh
kena meja, kena bangku, habis itu kita jilat lagi ludahnya. Batal. Karena sudah keluar dari area mulut. Ini fikih ya Bu ya? Fikih nih. Jadi menelan ludah nggak batal dengan catatan tidak ada 3 hal ini. 1, bukan ludah orang lain. Yang kedua, ludahnya masih berada di area mulut. Yang ketiga, ludahnya belum bercampur dengan zat yang lain atau bercampur dengan ludah orang lain. Jadi ludahnya belum bercampur dengan zat yang lain. Kalau dia murni cuma ludah saja, kita telan tidak batal. Tapi kalau kita campur sama Fanta, Sprite, ya, es buah, itu namanya bukan ludah lagi karena sudah ada zat campurannya. Sama kalau ibu-ibu kumur-kumur ketika wudu. Kalau sengaja ditelan air kumur-kumurnya, kan dia bercampur sama ludah ya, maka batal. Itulah kenapa kalau kita kumur-kumur boleh saja, karena kumur-kumur sunnah. Ada yang, Ustazah, saya lagi puasa nggak mau kumur-kumur deh, ya, karena kumur-kumur kan sunnah. Saya ambil yang rukun wudhu aja yang 6 tuh. Apa rukun wudhu yang 6? Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 tertib, itu rukun wudhu yang kudu ada, wajib ada. Kalau 6 itu nggak kita lakuin, wudhu kita nggak sah. Tapi yang lain-lain, kumur-kumur, membasuh tangan ya, tadi membasuh telapak tangan, membasuh telinga, memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnah wudhu. Sunnah apa maknanya? Dikerjain berpahala, ditinggalin nggak berdosa. Ustazah, saya takut deh kalau saya kumur lagi puasa, takut ketelen. Saya orangnya suka hilap, yang ada di mulut saya telan kadang-kadang gitu ya, walaupun itu air wudhu. Ya udah, dia nggak mau kumur-kumur, cukup yang rukunnya saja boleh. Tapi ada yang, aduh nggak bisa deh Ustazah, saya mah yang rukun dikerjain, yang sunnah juga kudu diikutin. Jadi tetap saya kumur-kumur, boleh dengan catatan tidak tertelan airnya. Ya, Ibu ya. Nah, sikat gigi juga diperbolehkan dengan catatan kita benar-benar berhati-hati untuk tidak tertelan. Bisa nggak kira-kira gitu untuk tidak tertelan ya? Cuman kata para ulama, sikat gigi di siang hari ketika berpuasa hukumnya makruh, nggak nyampe haram. Kalau haram kan berdosa dilakuin. Kalau makruh tuh dibenci. Kenapa dibenci? Karena khawatir tertelan gitu ya Bu ya. Sikat giginya kita masukin sikat gigi, odolnya rasanya stroberi, kita kecap-kecap, enak juga stroberi, ditelan dikit dah katanya, batal puasa gitu ya Bu ya. Jadi mencicipi makanan begini ibu-ibu, sesuatu yang membatalkan ketika masuk ke apa tadi, al-jauf, ilal jauf, ke mulut, itu apabila tertelan. Kalau itu tidak tertelan maka nggak batal. Contoh, ibu lagi puasa, masukin es krim ke mulut, masukin deh. Kenapa? Nggak, cuma pengen dimasukin aja. Saya nggak mau saya telan gitu. Nggak batal, cuma yakin tidak tertelan. Cuman jangan disengajain. Tiba-tiba lagi makan es krim, lagi kita coba masukin ke mulut, ya. Ada anak kecil larian, akhirnya ketelan tuh es krim, batal. Ya bagaimanapun. Nah ini yang tidak diperbolehkan jika sengaja. Jika tidak, misalkan ada es krim kena bibir kita nih, langsung kita ludahin buang, itu nggak batal karena nggak tertelan. Sama kayak nyicipin makanan, sayur gitu. Ibu-ibu masak sebelum waktu iftar berbuka. Iya. Aduh Ustazah, kalau nggak diicip kadang-kadang kemanisan, keasinan, kadang-kadang nggak ada rasanya gitu ya. Iya. Boleh nggak mencicipi makanan? Boleh, dengan catatan tidak tertelan. Icip di ujung lidah. Langsung buang lagi. Oh nggak ada nih. Tapi kalau pas icip enak juga, rendang dikit gitu. Itu batal. Sama halnya begini ibu-ibu. Sama halnya begini ya, kita habis sahur lupa sikat gigi. Begitu sahur tadi, habis kita makan ayam gulai atau ayam pop atau apalah ya, ternyata tuh ayam nyangkut di gigi kita. Begitu jam 7 kita iseng ngorek-ngorek gigi nih, keluar tuh sisa daging ayam tadi. Duh sayang bener, telan aja dah, ditelan, batal.
Walaupun itu bukan ayam, sekalipun itu cabai yang kecil yang suka nyangkut, kita iseng dapat biji cabai, telan aja dah nih, batal. Maka harus segera dikeluarkan, dibuang. Ya, jadi dia berada di mulut karena nggak kesikat gigi nggak batal. Cuman kalau dia ketelan, jadi harus segera dibuang untuk tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian lagi mohon maaf, itu tadi terkait makanan dan minuman, ya Bu ya. Jadi ludah itu nggak batal, tapi kalau 3 hal yang tadi dilakuin jadi batal. Ludah orang lain kita telan, ludahnya bukan lagi di sekitar mulut, dan ludahnya sudah bercampur dengan zat lain, maka batal. Itu kalau perkara lubang mulut. Nah sekarang lubang hidung, bagaimana hukumnya? Mohon maaf punten, bahasa kitanya apa? Nah, ada bahasa lain nggak Bu? Sama ya, begitu aja ya. Ya ngupil deh, ngorek-ngorek hidung untuk ngeluarin kotoran gitu ya. Bagaimana hukum mengupil? Boleh apa enggak lagi puasa? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Kan itu ngeluarin kotoran kan ya. Tapi kalau kita masukin tangan kita, atau tangan kita di ujungnya ditaruhin madu sambil ngupil, habis itu ketelan lewat lubang hidung ke kerongkongan, itu batalin puasa. Ya. Jadi kalau sekedar mengeluarkan kotoran boleh-boleh saja. Cuman yang nggak boleh ngupilnya depan orang. Itu nggak sopan baru gitu ya ibu-ibu ya. Jadi boleh-boleh saja dengan catatan tadi tidak ada zat-zat lain atau sesuatu yang masuk dari lubang hidung ke area tenggorokan kita. Telinga pun demikian. Ibu telinga nih, saya masukin aja sirop marjan ke telinga. Nyampe ke sini nanti kan kerasa gitu ya, batal. Itu 3 lubang yang ada di area kepala dan 2 lubang yang ada di area bawah, baik dubur ataupun kubur. Nah ini agak-agak ini pembahasannya karena ini fikih ya Bu ya. Punten, mohon maaf. Harus gitu Ustazah. Begitu yang fikih ya. Jadi punten. Boleh-boleh saja, tapi kalau ternyata ada zat yang lain masuk, dikhawatirkan itu dapat membatalkan juga. Jadi misal kapas, kita masukin kapas, kan kalau tadi ngupil pakai tangan ya, tangan kita bersih, nggak ada apapun, udah kita bersihin. Itu pun jangan dalam-dalam, cuman karena kita nggak enak bener nih, punten Bu, mohon maaf ya, ada upil di ujung sini nih. Tapi karena kita yakin yang lagi puasa nggak boleh ngupil, tuh upil gede, sampai kagak bisa napas kita. Tunggu aja dah sampai maghrib katanya gitu. Oh enggak, keluarin nggak apa-apa, dengan catatan tidak sampai ke area dalam atau tertelannya sesuatu ke kerongkongan. Sama dengan membersihkan kuping. Kalau masih di area luar yang masih bisa kita jangkau silahkan. Tapi kalau kita masukin katembat ada kapasnya, kemudian katembat itu tertinggal di dalam kapasnya, nah itu sudah membatalkan puasa. Ya, kita yang paling tahu lah bagaimana jaraknya, sampai mana dan lain sebagainya. Gitu ya, itu area yang atas. Sekarang area lubang yang bawah. Ya. Wal huknatu min ahadis sabilaini, dari 2 jalan, baik kubul ataupun dubur. Kalau ada sesuatu yang masuk ke 2 lubang tersebut, maka batal puasanya. Ya. Contoh, kalau misalkan area depan itu jadinya aljima, mohon maaf ya ibu-ibu ya, berjima. Hasyafah laki-laki atau alat vital laki-laki, dia mencampuri alat vital perempuan. Sekalipun pun mohon maaf tidak keluarnya air mani, tapi kalau dia dukhul, dia masuk, batal puasanya. Gitu ya. Tapi ustazah nggak sampai masuk kok, cuman ketemu doang, gitu ya. Atau ya cuma saling bersentuhan aja, oh itu tetap, karena sudah mengarah ke area tadi. Ya ibu-ibu ya, baik yang masuknya tuh karena bersetubuh ataupun dengan cara yang lain. Jadi masuknya sesuatu dari 2 jalan, bukan hanya hasyafah ya, bukan hanya kemaluan laki-laki, tapi apapun itu sengaja didukhul atau dimasukkan ke 2 area tadi, maka batal puasanya.
Ya, mau itu kayu, mau itu tongkat, sapu, apapun misalkan ya. Punten, mohon maaf. Kan apapun itu, maka batal puasanya. Ya Robi. Iya, sekalipun obat. Kan ada obat yang dari area dubur ya, dimasukin itu kan. Nah, itu membatalkan puasa. Karena sudah ada yang masuk dari dua area tersebut. Gitu ya, ibu-ibu, itu yang membatalkan puasa. Jadi masuknya ke 5 area lubang, baik di atas kepala maupun di area bawah, itu sudah membatalkan puasa. Ada pertanyaan sampai sini, ibu-ibu? Ada pertanyaan? Iya. Ya, ada tuh ya yang obat kumur tuh ya. Boleh saja kan itu sebenarnya itu seperti orang yang sikat gigi, kurang lebih ya. Ingin membersihkan mulut, boleh saja, cuma makruh. Dibenci. Kenapa? Dikhawatirkan tadi ketelan, apalagi bentuknya cairan, air. Gitu. Jadi kalaupun kita merasa lagi puasa, mulut kita bau, ya nggak apa-apa, kan baunya famus soim ya. Mulut orang puasa itu walaupun bau di hadapan manusia, tapi dia wangi di hadapan Allah. Wanginya kayak kasturi. Semakin bau mulut kita, semakin wangi di hadapan Allah. Ya. Cuman kalau lagi puasa memang jaga jarak aja kalau ngobrol sama orang. Ya, saya lagi puasa wajib, maaf gitu. Tutupin mulut. Jangan udah mulut kita bau, kita deket-deket. Gitu, Masya Allah. Ini mengganggu orang yang sedang berpuasa juga, atau lawan bicara kita. Jadi lebih baik nggak apa-apa bau mulut lagi berpuasa. Kumur-kumurnya diperlukan ketika sahur ataupun sudah berbuka, itu lebih ihtiyat, hati-hati biar nggak ketelan, gitu ya ibu ya. Ada lagi ibu-ibu? Kalau menangis bisa aja lagi puasa. Boleh. Itu kenapa? Nangisnya musibah banget. Berarti kan suka sampai air mata. Nangis lagi puasa nggak batalin puasa, cuman batal kalau air tangisannya kemakan. Asin bener nih katanya, enak gitu ya. Nah itu batal. Itu ya. Rahma kalau nangis minum air mata, minum air putih. Sebelum sampai kalau misalnya lagi puasa tuh kita kan batuk gitu kan, suka berlendir itu. Oh, dahak ya? Iya, dahak. Dahak. Nah, terkait dahak ini dijelaskan juga dalam Kifayatul Akhir. Kalau kita mampu mengeluarkan dahaknya, tetapi kita tahan di mulut, maka itu batalin puasa. Jadi ada dahak nih, sebenarnya dia udah nyampe sini, udah tinggal kita lepeh aja. Cuman kita telan, nggak jadi deh, batal puasa. Cuman kalau ada dahak menyangkut di tenggorokan, kita mencoba dikeluarin nggak bisa-bisa, dan kita telan lagi, kan dahak begitu, kadang naik, kadang keluar, kadang masuk lagi gitu ya. Cukup ditahan di mulut. Ngomongnya jadi ketahan. Ya, kalaupun ketelan ya nggak sengaja begini. Kalau dahak ketelan lagi, padahal kita kita tidak bisa menelannya, kita tidak bisa mengeluarkannya karena kesulitan tadi, dahaknya berat. Kemudian dia ketelan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan dahak itu sebenarnya bisa dikeluarkan, cuman kita sengaja telan, itu membatalkan puasa. Kalau yang saya baca dalam Kifayatul Akhir gitu. Ya, jadi tetap lagi puasa, kita ikhtiarkan bisa nggak keluar dahaknya. Kalau bisa dikeluarin silahkan. Kalau ternyata nyangkut cuma dahak kering, diemin aja nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Karena memang nggak bisa untuk diikhtiarkan keluar, gitu ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya, kalau waktu pas sholat ya nggak mungkin kita ngeludahin orang kan dahaknya. jadi kan kita Iya, nggak usah ditelan, ditahan aja dulu di area mulut. Gitu ya, ditahan di area mulut sampai kelar. Bacanya jadi repot tuh. Kan baca bisa dalam hati. Kan kalau kayak Itu ya. Kalau kayak di rumah nih misalnya, kalau kita lagi sholat kan 3 kali gerakan baru batal. Ya. Saya ambil kata gitu ya. Depan kita nih tisu gitu ya. Kita ambil, kan baru 1 kali gerakan. Nah, setelah itu karena nggak enak kan, aku juga gituin tuh, terus kita lempar, itu batal nggak? Enggak, karena baru 1 kali gerakan. Berarti nggak batal. Nggak apa-apa, iya. Tuh begitu aja Bu. Sama kayak begini nih Bu ya. Punten, mohon maaf nih, kayak kalau kita lagi umroh ataupun haji, ya, kita pernah nggak ngelihat ada ibu-ibu lagi sholat, anaknya tiba-tiba kabur, dia tarik, terus dia sholat lagi. Itu nggak batal tuh.
Kenapa? Karena kan ada 3 kali gerakan baru setelah itu membatalkan sholat. Ya, kalau misalkan dia lihat anaknya sedang dalam keadaan urgen, membahayakan, dia lagi sholat Allahu Akbar, dia langsung gendong anaknya sambil sholat, nggak batal. Kan tadi dia udah gerakan tuh, karena itu baru terhitung 1 kali. Gitu. Jadi kalau ibu tadi punya dahak, sebelahnya ada tisu, sebelah sholatnya Allahu Akbar, mau sholat lagi, nggak masalah. Gitu ya. Cuman jangan diulang-ulang, rakaat pertama 2 kali, rakaat ketiga 2 kali lagi, berkali-kali gitu ya. Kalau memang sudah tidak tertahankan, cukup simpan di area mulut dulu. Gitu ya, dahak tersebut baru dikeluarkan. Jangan terkelan. Sama kayak misalkan kita lagi sholat berjamaah, lagi sholat itu ada tadi sisa-sisa daging atau cabai. Kan kalau kita lagi sholat sendirian kita lepeh aja, nggak masalah. Cuman kalau lagi berjamaah kanan kiri tiba-tiba tuh ayam atau bekas rendang kita lepeh, kanan kiri kita melihat kan sama saja tidak sopan. Maka ditahan di mulutnya boleh dengan cara catatan tidak tertelan. Gitu. Jangan sampai ditelan. Udah capek bener ditelan, telan aja deh. Gitu. Atau mau ditelan silakan, yang penting udah kelar salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Telan gitu. Dan begini teh. Boleh juga, tepeperin gitu ya. Boleh, silakan. Bersihin ya. Gitu ya ibu. Jadi kalau lagi sholat mendapati ada sisa-sisa makanan, baiknya langsung anjuran memang langsung dilepeh, dianjurkan gitu ya. Kalau lagi berjamaah, wah nggak bisa langsung lepeh nih, kita langsung dengan tangan kita juga boleh, silakan ya. Atau kalau misalkan nggak bisa sama sekali dilepeh, kita tahan dulu di mulut, boleh dengan catatan jangan sampai tertelan. Kalau tertelan batal sholat kita ya, karena nggak boleh. Salah satu yang membatalkan sholat adalah makan dan minum, gitu ya ibu-ibu. Batalnya itu 3 kali berturut-turut gerak, apa kalau kita jeda dulu, bergerak lagi, jeda lagi, itu batalnya bagaimana? Seperti itu, berjeda gitu. Atau gini, tanpa berjeda misalkan 3 kali berurutan kita gerakan, itu batal. Ibu ngegarok nih. Nah, kan itu kan sudah dari 3 kali, ya 3 kali berturut-turut. Bahkan dulu saya pernah dijelasin ini di pesantren sama guru saya ya. Kita ngegarok ya. Yang kita garok nih tangan semua, 5 tangan kan? Itu kan yang gerak 5 tangan nih, datanya 5 jari. Itu sudah membatalkan. Katanya ada yang berpendapat demikian. Tapi ada yang berpendapat itu cuma terhitung 1 kali gerakan walaupun dengan 5 jari. Ya, ada yang bilang kalau itu membatalkan maka menggaruknya dengan 1 jari aja ibu. Kan kadang-kadang nggak enak pengennya, gitu ya. Nah tapi sebagian mengatakan jika itu tidak berkaitan dengan berapa jumlah jari, melainkan dengan gerakan ketika dia terlepas dari gerakan sholatnya, gitu ya, ibu ya. Apalagi nggak apa-apa, boleh aja. Ditutup. Ditutupnya kan nggak harus pakai mulut, pakai. Gitu. Jangan Ustazah, kayak tadi yang Ustazah bilang kan, saya Mas Rin itu lihat tuh kalau di Mekah itu kan itu anaknya lari itu sering tuh lebih dari 1 loh, karena dia ngambil, benar-benar angkat, terus dia gini lagi, berarti kan 3 gerakan, kakinya 1 langkah, terus dia ngambil gini anaknya, terus dia giniin, itu saya lihat harusnya 3 sudah hitungan 3 kali gitu ya. Dan kan begini ibu-ibu, ya walaupun kita sholat di Masjidil Haram, nggak semua orang juga kan punya ilmunya. Ya, ada yang dia, jadi jangan kita anggap semua orang yang udah nyampe ke tanah suci itu orang pintar semua. Nah, kadang-kadang yang banyak dosa aja nyampe ke sana, apalagi zaman sekarang. Ya, walaupun itu panggilan Allah, berarti kan udah Allah seleksi nih siapa yang dipanggil duluan, siapa yang dipanggil belakangan. Nah, sekarang mah siapa aja juga nyampe. Ada yang pakai travel, ada yang backpackeran, dan semua banyak juga yang belum tahu ilmunya. Bahkan ilmu sholat jenazah aja dia nggak tahu. Ya, saya mendapati beberapa jamaah yang waktu sholat jenazah dia ruku sama sujud. Saya bilang ini sholat jenazah, kan berarti kelihatan nggak pernah ikut sholat jenazah ataupun bagaimana, gitu ya. Banyak yang belum diketahui gitu. Jadi seperti itu. Kalau ada yang melakukan demikian, ya udah kalau menurut kita wah kayaknya batal, tapi kok dia tetap seperti itu, ya udah kita husnuzon aja. Mungkin saja memang dia
belum tahu ilmunya atau nggak ngerti atau belum darurat, cukup Ustazah. atau darurat juga bisa jadi gitu. Anaknya nangis kan? Iya. Betul, kalau untuk kepentingan darurat maka itu diperbolehkan. Ada dia berisik kan? Gitu ya, itu betul seperti itu. gitu kok saya sih mikirnya gitu deh. Karena kan betul yang kita pelajari ini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i aja masih ada ikhtilaful ulama ya. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, kan begitu ya, beda-beda ya. Ini baru mazhab Syafi'i. Belum nanti Hanafi, Maliki, Hambali itu masing-masing punya pendapat lagi yang berbeda-beda. Bisa jadi husnuzan pertama dia nggak tahu ilmu. Yang kedua, oh beda mazhab. Mazhab yang mana saya nggak tahu dipakainya yang mana begitu. Ituin aja. Seperti Ya. kaki loh Ustaz ya. Orang Pakistan rata-rata kan nggak pakai Kaos kaki, iya betul. Ya kerudung masalah aja. Mazhabnya kan Maliki ya. Berbeda. Hanafi. Oh, Hanafi Iya. gitu. Oh, boleh. Kalau mazhab Hanafi itu kaki itu bukan aurat. Tapi kalau mazhab yang lain termasuk Syafi'i itu aurat yang harus ditutup, kan yang boleh kelihatan cuman telapak tangan dan wajah saja gitu ya. Nanti itu perbedaan di mazhab tuh banyak ya. Jadi itu yang disebut dengan ilmu furu'iyah, cabang. Ada cabangnya Syafi'i, ada cabangnya apalagi Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Kayak yang udah pernah saya sampaikan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan mungkin yang hadir suka bolak-balik umroh ya, haji ya, amin gitu ya. Nah kita kalau tawaf itu kan pindah mazhab, nggak pakai mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i itu kan bersentuhan ya kulit laki-laki dengan perempuan batal, kulit sama kulit, dengan catatan kulit dengan kulit begini, kulit sama kulit. Tapi kalau kulit sama rambut nggak batal, rambut dengan rambut tidak batal, gigi sama gigi nggak batal, ya kuku sama kuku nggak batal. Syaratnya kulit dengan kulit, gitu. Walaupun dia suami istri, kalau mazhab Syafi'i batal, tetap. Itu kan makanya kalau orang-orang Syafi'i ini kita kan mazhab Syafi'i ini ya. Asal abis wudu kesentuh suami ngomel gitu, abang udah wudu nih, aduh wudu lagi dan gitu. Emang karena Syafi'i itu batal walaupun dia suami istri. Tetapi kalau mazhab yang lain tidak batal. Seperti contoh Maliki. Maliki itu bersentuhan kulit, dia suami istri ketika udah wudu bersentuhan kulit, dia nggak batal. Batal kalau pakai syahwat. Jadi syaratnya tuh tidak pakai syahwat bersentuhan. Kalau cuma kesentuh ya nggak batal. Tapi kalau misalkan bersentuhan dengan syahwat abis wudu, batal wudunya. Maka kalau orang umroh dia pindah mazhab, nggak pakai mazhab Syafi'i, pakainya mazhab Maliki ataupun yang lainnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, ketika kita pindah mazhab, kita juga harus tahu ilmunya. Bagaimana tata cara pindah mazhab Maliki ketika tawaf? Tawaf itu kan sama dengan sholat ya, nggak boleh kelihatan aurat. Makanya kemarin sekarang nih lagi viral bu, orang umroh itu pakai French himar, jilbab yang ada talinya dimasukin tuh ke dalam. Yang lagi rame sekarang kan orang buat umroh. Ini rambutnya pada keluar-keluar, dagunya kemana-mana. Padahal kalau orang sholat, dia kan harus begini. Ya, sama dengan orang tawaf pun dia harus pakai jilbab yang menutup area bawah dagu. Dan kemudian lagi, nggak boleh sampai kelihatan rambut yang ada di kanan kirinya. Tapi sekarang banyak tuh yang begitu. Nah dia, salah satunya mungkin keterbatasan terkait ilmu atau belum taunya. Bagaimana tata cara tawaf? Tawaf itu sama seperti sholat. Yang membatalkan sholat, dia juga membatalkan tawaf. Ya, terbukanya aurat, apalagi buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya. Nah itu membatalkan tawaf, wudunya, membatalkan wudu maksudnya. Maka harus wudu dulu baru melanjutin tawafnya. Sama kayak sholat, kita lagi sholat buang angin, wudu dulu, lanjut lagi nanti, diulang dari awal sholatnya. Lalu kalau tawaf bagaimana? Kita baru tawaf 3 putaran, buang angin. Apakah harus dimulai dari awal? Enggak, dilanjutin. Yang belum 4, 5, 6, 7, berarti 4 lagi kita tawaf. Ngambil wudu dulu, lanjut tawaf lagi, ya. Nah, lagi sholat bersentuhan, karena kita punya wudu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, batal nggak? Batal. Lalu bagaimana dengan tawaf? Tawaf itu kan beda ustazah sama sholat. Kalau tawaf nih cewek cowok nyampur semua. Jadi kayaknya memang sulit kalau nggak bersentuhan. Pasti kesentuh. Kadang-kadang tangan kita udah pakai penutup ya, muka kita udah diiniin. Cuman kan orang tawaf itu mukanya nggak boleh tertutup. Yang pakai cadar pun harus dibuka, ya.
Kadang-kadang kita nggak nyentuh orang, mulut kita nyium punggung orang, apa namanya, desek-desekan gitu ya. Itu kan membatalkan. Maka berpindah mazhab Maliki. Tata cara wudhu Maliki bagaimana? Jadi jangan cuma saya pindah Maliki, ya, maka nggak batal sentuhannya. Maka wudhunya pun harus ikut wudhu ala Maliki. Bagaimana wudhu ala Maliki? Kalau wudhu mazhab Maliki itu harus ketika membasuh kepala, dia harus membasuh keseluruhan kepala. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia hanya membasuh sebagian kepala. Contoh, ini kita wudhu, sebagian aja nih, nggak sampai belakang kita basuh air, udah sah kalau mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau Maliki, dia harus dari ujung kepala sampai belakang. Ibu-ibu difahami kepala, bukan rambut. Kalau rambut ibu segini, berarti saya harus keramas dong Ustazah. Dari ujung ke ujung, bukan rambut tapi kepala. Walaupun rambutnya panjang, yang harus kena itu sampai ujung kepala aja. Bukan sampai ujung gitu. Rambut. Bukan ujung rambut, bukan. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau mazhab Maliki, tata cara wudhunya adalah keseluruhan kepala. Kita wudhunya wudhu Syafi'i, tapi begitu tawaf ala Maliki. Bagaimana itu? Ya. Ya Ustazah, saya belum tahu ilmunya, dimaafin sama Allah karena kita belum tahu. Sekarang kita udah tahu ilmunya. Maka nanti kalau pengen tawaf, kita berniat untuk pindah mazhab Maliki, ya, dengan wudhunya ala Maliki juga. Dan ini sedikit yang menyampaikan ketika hendak tawaf ataupun ibadah umroh, gitu ya. Karena memang banyak juga yang ketika mau umroh atau prosesi ihram itu nggak dijelasin lengkap terkait fikih umrohnya dan lain sebagainya gitu ya ibu-ibu ya. Itu terkait kalau mengenai sholat itu kan katanya ada yang itu, terus kita baca Fatihah ya, terus baca Fatihah kita nguap gitu Bu. Jadi kita udah tengah-tengah Fatihah nguap, terus terus diulang lagi, betul nggak dari? Saya baru dengar. Enggak. Diulang lagi, enggak ya? Enggak. Saya baru dengar malah itu ya. Jadi kita nguap, jadi kita ulang lagi batal Fatihahnya itu. Iya, enggak ya? Ada yang itu gitu. Enggak sih. Sepengetahuan saya sih enggak. Cuman kalau mungkin keterbatasan saya, pengetahuan saya ternyata benar gitu membatalkan, wallahu alam ya. Cuman yang saya tahu dan saya pelajari selama ini enggak. Kalau kita lagi baca Fatihah nguap, batal Fatihahnya diulang lagi. Baru dengar saya begitu ya Bu ya. Iya, ada saya dengar ada. Coba nanti saya cari tahu lagi mungkin ya. Cari tahu lagi mungkin ya. Jadi tadi yang membatalkan puasa sampainya sesuatu ke 5 lubang tadi ya. Kuping, telinga, hidung. Sama aja ya. Kuping, hidung, mulut. Kemudian lagi kubul dan dubur. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah walqai'u amidan, muntah dengan sengaja. Tadi ya, mencari penyebab biar kita bisa muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja muntahnya, contoh ada orang hamil dia puasa, kan lagi ngidam tuh, lagi mual-mual terus. Dari pagi dia sehat, nggak ada dia mual apa enek gitu. Tiba-tiba di tengah hari kok tiba-tiba aja dia kayak gitu. Itu kan nggak sengaja muntahnya, nggak dibuat-buat, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja, ada faktor tertentu yang membuat dia muntah sampai dia memasukkan ke mulutnya atau mencium sesuatu yang nggak enak, disengaja, maka batal puasanya. Selanjutnya wal wat'u fil farji, yang membatalkan puasa adalah wat'u, bersenang-senang. Mohon maaf, bercumbu di area farji. Itu membatalkan puasa. Ya Bu ya? Membatalkan puasa. Ya, udah tahulah maknanya itu ya. Selanjutnya apa? Maknanya adalah sekalipun dia halal suami istri, tapi kalau lagi siang-siang bulan Ramadan haram. Kapan halalnya? Maghrib nanti. Habis maghrib silahkan ya, silahkan mau minum duluan, habis itu langsung ntar aja deh makannya kita ini dulu deh katanya. Mangga silahkan, udah halal. Tapi kalau masih siang, dia bisa kena kafaroh, bayar kafaroh ya.
2 bulan berturut-turut bayar puasanya, Masya Allah. Maka Sanggup 2 bulan. sebulan saja batal ya. Bagaimana harus 2 bulan berturut-turut? Maka yang batalkan puasa adalah wal wad'u fil farji, berhubungan suami dengan istri di siang hari saat berpuasa. Itu kalau puasa Ramadan, Bu, harus bayar kafarat. Tapi kalau puasa Senin Kamis, enggak. Jangan ibu ntar lagi puasa Senin Kamis kata suami, mah batalin aja dulu ya mah, kita ini hubungan suami istri. Jangan Pak, kita bayar kafarat. Oh enggak. Kalau Senin Kamis dibatalin juga nggak apa-apa, karena Senin Kamis tuh puasa sunnah. Bahkan seorang perempuan kalau dia berpuasa sunnah, dia harus seizin suaminya dulu. Ibu besok mau puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, tanya dulu sama suami, ayah besok mama pengen puasa Senin Kamis, boleh apa enggak? Kata suami, jangan dulu deh mah. Kenapa? Papa lagi di rumah nih, nggak kerja, takutnya nanti siang hari papa butuh. Papa pulang Ya, belajar. iya gitu ya. Jadi kalau kata suaminya, jangan dulu, dan itu puasa sunnah, mana yang diutamakan? Suami. Nurut sama suami dibandingkan mengerjakan puasa sunnah. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan, Tidak. hukum Allah yang harus diutamakan, baru taat kepada suami. Kata suami, kita batalin aja nih puasa Ramadan ini yuk, siang-siang. Nggak boleh, karena selain dosa juga harus bayar kafarah. Selanjutnya wal inzalu an mubasyarah, keluarnya mani, keluarnya air mani bagi laki-laki, mohon maaf, baik itu karena berhubungan suami istri ataupun dengan mohon maaf ya, dengan menggunakan tangannya sendiri ataupun dengan menggunakan tangan orang lain, itu batal puasanya. Ya Bu ya, baik dengan minta bantuan orang lain sendiri atau dengan wad'u tadi, itu membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi basah, sengaja apa enggak? Dia keluar mani, batal enggak? Enggak. Dia tidur lagi puasa siang hari, dia mimpi basah, bukan kemauan dia dan bukan juga dengan tangannya yang berusaha mengeluarkannya atau dengan tangan orang lain, maka itu tidak batal karena mimpi basah tidak sengaja dia keluar mani. Tapi kalau dengan sengaja dan ada bantuan baik dari dirinya ataupun orang lain, itu membatalkan puasa. Kemudian lagi selanjutnya wal haidu, haid, keluarnya darah haid, sekalipun keluarnya 2 menit lagi mau azan maghrib, batal nggak? Ibu pernah nggak punya pengalaman begitu? Pasti setiap kita pernah tuh, ya. Dikit lagi tuh udah sempurna tuh puasa kita. 2 menit lagi atau 5 menit lagi, tiba-tiba si datang bulannya datang dia. Ya Allah, batal nggak puasanya? Batal. Biar kata 5 menit lagi, oh nggak batal, udah 2 menit lagi tetap. Kalau belum azan maghrib, belum masuk waktu maghrib, dia batal puasanya. Ya. Wan nifasu, nifas, haid, nifas, keluarnya air mani, bercumbunya suami istri, ya berhubungan suami istri, bercampur, kemudian keluar sesuatu dari 5 lubang yang tadi sudah disebutkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau menunggu makanan, misalnya kita makan di luar. Di mana? Di restoran. Menunggu makanan di luar. Belum buka tapi makanannya sudah Tersedia. Tapi Kita cium doang nih, gitu. Nggak batal itu, nggak apa-apa. Dipandangin doang mah boleh, nggak apa-apa ya, namanya ya dia ada di depan kita, bagaimana lagi gitu kan. makan di luar, mau buka di luar. Ya kita buka di luar, mesennya kecepetan. Ibu-ibu dari jam 4 sore udah duduk di situ, pesennya di situ tuh, makanan 4:30 udah datang, udah dingin sampai maghrib ya Bu ya. Boleh nggak? Ya boleh aja, cuman udah dingin aja. Gitu ya. Biasanya kalau ke mall-mall atau restoran, memang kalau Ramadan itu pang cepet-cepetan kalau kata orang Sundanya ya. Karena kalau kita di situ maghrib kita datang baru masuk, biasanya nggak dapat tempat. Udah di reserve tuh. Ada yang buka bersama, ada yang udah sekeluarga makan dan lain sebagainya. Gini, kalau saya, kalau misalkan buka puasa di rumah makan, restoran ataupun di mall ya, kita datang boleh nih, kita reservasi dari jam 4, jam 3 ya.
Atau kita langsung masuk dari 4:30 nih, ya masih kosong. Tapi kita minta tolong ya diantar makanannya nanti kira-kira 10 menit lagi mau azan maghrib. Bisa request kayak gitu, Bu. Bisa minta, jangan kita minta dibawain sekarang juga. Ya, udah lagi puasa, mandangin yang di atas meja, enak bener ini ya Allah. Itu tergantung manajemen dari kitanya sendiri ya, bagaimana komunikasi kita dengan pelayan dan lain sebagainya. Kan kalau masak di rumah mah di situ mau maghrib, di situ baru mau mateng gitu ya, Bu. Ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu? Sudah? Sudah? Baik, kita akhiri kajian kita. Jam berapa sekarang, Bu? Jam 11 ya? Karena sudah jam 11, tanya jawabnya juga sudah berakhir. Insya Allah bulan depan kita bahas tentang apa yang masuk dalam kategori puasa wajib, apa yang masuk dalam kategori puasa sunnah, dan lain sebagainya. Ini masih tentang bab puasa ya, ibu sekalian ya. Mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat guru-guru kita, buat Sohibul Bait ya, Bu Haji Rohaya beserta keluarga, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, Allah berkahi semuanya ya, baik keluarga, harta dan lain sebagainya. Kita yang hadir yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang kekurangan rizki diberkahi rizkinya, dipanjangkan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan, karuniakan rizki untuk sampai ke Baitullah, mudah-mudahan baik haji ataupun umrah ya ibu-ibu ya. Dan mudah-mudahan niat baik kita apapun itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna